Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Video kali ini seperti biasa kita sharing lagi kegiatan di warung sembako ya. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton video yang sederhana ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada yang baru gabung, ada yang baru menemukan channel saya ucapkan juga selamat datang. Terima kasih sudah berkenan mengklik video saya ini. Salam kenal untuk semuanya ya. Dan semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan sukses dalam setiap aktivitasnya ya. Dilancarkan selalu rezekinya, diberkahkan juga rezekinya ya, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat semuanya ya, yang beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain juga selalu lancar dan sukses ya. Mari teman-teman kita sharing-sharing lagi, kita berbagi lagi, kita berbagi pengalaman dalam mengelola usaha warung sembako ya teman-teman. Dan video kali ini saya akan share bagaimana caranya agar warung kita itu banyak dikunjungi pembeli dan selalu ramai pembeli tentunya ya. Dan ini tidak ada rahasia sebenarnya teman-teman, cuman bagaimana cara kita mengelolanya aja gitu ya. Dan pembeli pun pasti senang ya dengan harga-harga yang murah, dengan pelayanan yang baik gitu ya, dengan lengkapnya warung kita ini ya, seperti itu ya teman-teman. Itu tidak rahasia lagi, memang ya ada trik-trik tersendiri supaya warung kita itu ramai pembeli ya, banyak dikunjungi pelanggan seperti itu. Untuk trik yang pertama agar warung kita itu sering dikunjungi pelanggan, sering didatangi pembeli ya teman-teman, ini kita harus melengkapi sebanyak mungkin kebutuhan pelanggan ya. Apapun yang dicari pelanggan, apapun yang dibutuhkan pelanggan sehari-hari kita harus menjualnya ya teman-teman. Ya, bagaimana kita mau rame, warung kita mau rame jika yang dicari pelanggan misalnya ini tidak ada, itu tidak ada gitu kan ya. Pelanggan pun akan merasa kecewa dan mungkin di sini nggak komplit ya, nanya ini nggak ada, itu nggak ada gitu. Jadi apa sih gitu kan, mendingan ke warung sana aja sekalian gitu ya teman-teman. Dan biasanya para pelanggan itu jika yang dicari memang tidak ada, jadi kita coba tawarkan barang-barang yang lain yang satu kegunaan namun beda mereknya ya. Contohnya pelanggan kita itu mencari obat pusing, misalnya ada bodrek enggak teh gitu, obat pusing. Nah kebetulan di warung kita itu lagi kosong bodreknya ya, jadi kita tawarkan produk lain seperti ada puyer bintang 7, ada oskadon kan, ada juga paramek seperti itu ya, tawarkan seperti itu teman-teman. Itu juga salah satu trik agar warung kita itu dikunjungi pelanggan dan selalu ramai pembeli juga ya, karena kita menyediakan berbagai macam, bukan hanya satu macam aja. Obat-obatan misalnya satu macam saja, sabun mandi misalnya kan kita tawarkan lagi merek-merek lainnya yang sama kegunaannya namun beda mereknya seperti itu. Nah, kita pun harus bisa menjelaskan ya tentang kegunaan barang tersebut dan sama fungsinya seperti itu ya teman-teman. Nah yang kedua soal harga murah ya teman-teman, kan kadang-kadang ada orang berbelanja itu sering membandingkan harga gitu ya. Di sana kok dapatnya segini loh, bukan segini gitu, ini kok mahal gitu ya teman-teman. Nah ya, jika ada yang bertanya seperti itu pelanggan kita jangan tersinggung dulu ya teman-teman. Kita harus bisa menjelaskan juga ke pelanggan kenapa kita menjual barang tersebut itu sedikit mahal, beda harganya 1.000 ataupun 500 rupiah gitu. Kita harus bisa menjelaskan ke pelanggan ya. Jangan langsung baperan kitanya yang kita bilang aja seperti ini, iya ibu di sana itu murah, mungkin dia belanjanya secara kartonan, secara bal-balan gitu ya, sedangkan saya di sini warung kecil-kecilan, modalnya sedikit, belanjanya pun ngecer aja gitu, jadi harganya pun beda ya, modalnya lebih mahal jika mengecer itu ya, seperti itu. Dan kita juga harus menjelaskan lagi kenapa barang ini mahal beda dengan harga di sana gitu. Kita belanjanya itu beda agennya gitu kan ya. Mungkin mereka itu berbelanjanya di agen sebelah sini atau sebelah mana gitu yang lebih murah gitu. Saya tuh belanjanya di sini.
Jadi modalnya beda sedikit gitu ya teman-teman, tapi ini kualitasnya juga sama gitu, cuman harganya emang beda dikit gitu. Pokoknya kita harus sebisa mungkin menjelaskan kenapa barang yang kita jual itu beda selisih berapa rupiah dengan warung kompetitor kita ya teman-teman. Itu jadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan, bagi pembeli ya. Setelah kita diberikan penjelasan, insya Allah pelanggan pun akan mengerti ya teman-teman, seperti itu. Jangan kita langsung marah jika ada yang membandingkan harga di warung kita dan di warung sembako lainnya ya. Jangan sekali-kali bilang ya udah ibu beli di sana aja yang murah, nggak usah belanja di sini. Jangan seperti itu ya teman-teman, itu akan menjadi lebih parah lagi. Pembeli tersebut mengejat warung kita itu sebagai warung yang mahal ataupun warung yang tidak sama menjual dengan harga-harga di warung sembako lain ya teman-teman. Kata-kata itu harus kita hindari sebisa mungkin ya. Kita tahan aja kata-kata itu, lebih baik kita senyum aja, diemin gitu, jangan dijawab gitu ya teman-teman. Karena saya juga punya pengalaman saat saya melayani pembeli ya. Waktu itu saya pagi hari dan lumayan ramai di warung ya teman-teman. Saya itu sendirian jaga warung pagi itu dan pembelinya itu mungkin buru-buru dan saya pun melayani yang lain dulu teman-teman. Nah setelah saya bilang ibu-ibu tolong dong cepetan gitu, saya mau telur setengah kilo. Nah kebetulan saya tuh yang nimbang telur kan belum ada gitu ya, belum ditimbangin gitu. Saya bilang maaf ya bu, sabar dulu ya, ini tangan saya cuma 2, belum bisa melayani satu-satu ya, seperti itu. Nah ibunya itu langsung pergi teman-teman. Ya udah, saya nggak jadi berasnya ya, padahal udah saya literin berasnya ya teman-teman, cuman saya belum sempet nimbang telurnya gitu. Jadi semuanya waktu itu semuanya nggak jadi dibeli teman-teman sama ibu itu ya. Dan saya pun oh ya Allah, segitu aja kok ibunya sensitif ya gitu ya. Jadi itu perkataan-perkataan yang tidak enak didengar itu di warung itu harus kita hindari ya. Kalau ada yang memang buru-buru ya kita hentikan dulu melayani pembeli yang memang agak santai ya. Kita layani dulu yang pembeli yang tergesa-gesa itu teman-teman. Nah selanjutnya adalah poin tentang pelayanan kita kepada pelanggan. Seperti saya tadi bilang seperti itu, kita dahulukan yang orang memang sukanya tergesa-gesa saat berbelanja ya teman-teman. Ataupun kita bisa lebih lebih ini lagi ya, lebih aware lagi kepada para pelanggan. Ayo siapa nih yang terburu-buru, saya dulukan gitu pelayanannya, seperti itu. Misalnya ada orang 3 atau ada orang 2 di warung, bilang langsung seperti ini ya, maaf ya bu, siapa yang buru-buru nih, saya akan segera layani gitu, karena saya sedang sendirian, mungkin saya agak lama gitu ya. Dan ini misalnya ibu saya buru-buru nih mau berangkat kerja atau apa, ya udah kita dahulukan yang memang menjawab terburu-buru. Kalau yang bilang santai ya udah santai aja melayani, seperti itu ya teman-teman. Dalam pelayanan pun kita harus memang benar-benar ya teman-teman kepada para pelanggan itu, karena tidak semua orang belanja ke warung kita itu karena warung kita murah atau apa, tapi termasuk juga pelayanan pun sangat penting banget ya. Cara melayani pembeli pun kita itu harus jadi nomor 1 juga ya teman-teman. Nah itulah ya teman-teman beberapa sharing saya tentang warung sembako ya, dan pengalaman-pengalaman lain yang saya akan share lagi nanti di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan jadi motivasi ataupun jadi wawasan teman-teman semuanya tentang dalam mengelola usaha warung sembako ini ya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.